Salve. Sebelum saya memulai homili, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan refrain Gloria. Gloria. Satu, dua, tiga. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Terima kasih. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Inilah yang menjadi tema permenungan kita pada hari raya Natal ini. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di hatimu dan hatiku. Ibu dan bapak, saudari dan saudara, tadi malam tentu saja Pak terpilih pastor paroki sudah membimbing Anda menuju Bethlehem sesuai dengan tema Natal 2024. Dia yang lahir di Bethlehem hari ini melalui Injil Yohanes yang baru saja kita baca dan dengar, memilih hatimu dan hatiku menjadi Bethlehem. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di hatimu dan hatiku. Amin. Ada amin di sini? Lihat kiri kanan, bilang, sudah ada Yesus di hatimu ke belum? Bilang, tanya, sudah ada Yesus di kop hati ke belum? Woi, lihat ke sini. Angel, sudah ada Yesus di situ? Sudah? Sudah ada Yesus? Bapak Hengki, sudah ada Yesus di hatimu? Sudah? Sudah ada Yesus? Sudah? Semua sudah? Ibu Ursula sudah? Wow. Sekali lagi, kalau bilang kalau belum ada Yesus kau kelainan, bilang. Kalau belum ada Yesus di hatimu kau kelainan, bilang. Kalau belum ada Yesus di hatimu, kau kelainan. Amin, saudara-saudara. Yesus ada di sini sekarang? Ada di antara kita? Ada di hatimu? Amin. Yesus yang lahir di Bethlehem memilih hari ini menjadi orang Mariki. Lihat wajahmu masing-masing. Kau pesenyum itu senyuman Yesus. Bilang, senyum dulu. Kau pesenyum itu senyuman Yesus. Bilang dia, muka berenggut terus. Saya ada senyum di sini baru. Woi, senyum. Mahal sampai. Bilang Yesus sudah di dalam, tapi senyum sudah mahal. Coba semua senyum. Senyum yang terindah. Kalau ada marah selama ini, panitia ada cekcok sedikit dalam kerja, sekarang saatnya senyum sudah. Ayo, senyum sudah. Antara pengurus demonstrasi ada yang, ayo sekarang senyum sudah. Ayo, senyum. Di dalam keluarga antara orang tua dan anak, saudari dan saudara ada soal selama ini, ayo saat sekarang senyum sudah. Kamu stop aku tipu sudah. Ayo, jujur di hadapan Tuhan. Jadi ibu dan bapak, saudari-saudara, kalau Yesus sungguh telah ada di hatimu dan di hatiku dan di antara kita, maka mulai hari ini kita sepakat yuk. Mau sepakat dengan Tuhan? Mau sepakat dengan Tuhan? Ya, kalau kita mau sepakat, tunjukkan cintamu kepada Tuhan Yesus dengan setiap hari Minggu selalu penuh seperti ini. Sepakat? Tipu saja.
Tadi malam saya dengar di luar sana penuh, di sana penuh, di sana penuh, di dalam penuh. Sekarang mana ada di luar sana? Kursi banyak nganggur. Stop, Abu Nawas tingkat tinggi. Sekali lagi, mau sepakat? Kamu stop tipu Tuhan. Yo, tadi malam di Sowi saya lihat, Tuhan, manusia-manusia dari lubang mana saja ini? Wajah baru banyak sekali. Sama juga saya dengar dari Pastor Philip, dari Brother Vempi. Sampai tadi pagi saya dengan Pastor Philip masih baku cerita juga. Tuhan, umatmu banyak apa? Iya kah? Besok pagi pasti syukuran. Bukti betul toh. Lihat itu, saya sudah duga tadi. Kemana? Yesus masih ada di sini nih. Baru berapa jam saja begitu. Ayo kita sepakat lagi. Mau sepakat? Sepakat? Dalam khotbah minggu lalu, di minggu Advent terakhir, Pater pernah katakan, ke depan ini menjadi tahun rahmat. 2025 dengan jubileum agungnya akan menjadi tahun rahmat untuk stasi Salvator Maripi. Yang penting kita sepakat dan komitmen untuk semakin setia mengikuti Yesus, semakin mencintai Dia, dan melayani Dia dalam diri sesama. Amin. Kalau Yesus sudah ada di hatimu dan hatiku, ke depan yang kau layani itu adalah Yesus. Senyuman yang terpancar dari bibirmu adalah senyuman Yesus. Jadi mama-mama, kalau benar Yesus sudah lahir di hatimu, mulai sebentar ini pulang menyiapkan sarapan, santapan di dapur sambil menyanyi. Menyanyi apa ya? Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Kadangkala kita tak seiring jalan dengan Dia, oke? Dia mau begini, tapi kita jalan ke kiri, jalan ke kanan, tapi tetap coba bertahan. Lihat wajah suami yang itu saja, ngomel-ngomel istri itu juga. Tapi dengan cara baru hari ini, karena Kristus sudah ada dalam dirimu, maka yang kemudian lihat suami langsung, aduh Tuhan, saya cinta kau mati parah. Saya semakin sayang kau karena Yesus ada dalam dirimu. Jadi mulai hari ini kau stop mabuk sudah. Kau stop bergaul dengan Yance dan Yanti sudah. Karena kalau kau bergaul dengan Yance dan Yanti, ujung-ujungnya kau tidur di got. Iya toh. Jangan sampai seperti mob matahari pica pagi-pagi Oi, pace nih dari sana dong dua bekalai hancur parah. Mulai bekalai itu matahari kabulan, sumiring-miring jalan toh. Oi, matahari kabulan, dong dua bekalai. Tiba-tiba dayang satu lewat. Oi, dayang kosim. Itu matahari kabulan. Dayang bilang, kalau saya bilang matahari, dihajar saya yang bulan bilang. Kalau saya bilang bulan, nanti yang matahari hajar saya. Langsung dayang jawab apa? Maaf, saya orang baru di sini, saya tidak tahu. Ketika Yance dan Yanti sudah memenuhi kepala kita, Yesus lari jauh. Hari ini kita hanya mengamini Yesus, no Yance, no Yanti. Hanya amin kepada Yesus. Ada amin? Sungguh? 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 Mama-mama, kalau sungguh Yesus ada dalam diri, ingin marah. Yesus, Yesus, saya mau marah tadi, tapi karena kau ada di dalam jadi tidak jadi. I love you my boys, I love you my girl. Saya sayang kau sepanak. Kau sayang kau setengah mati. Padahal anakku kelakuan hancur parah. Kita akan tetap menghadap kenyataan itu. Saya masih akan tetap menghadap kenyataan di sekolah, anak-anak dengan kelakuan yang sama. Tapi saya dengan tahun yang baru, karena Kristus sudah ada dalam diri, Markus Malaroesa. Maka ketika lihat anak-anak, senyum. Ayo kasih masuk baju yuk, rapi yuk. Ayo disiplin yuk. Bukan itu Yesus tegur saya nanti. Begitu juga kita semua. Di rumah kita, Yesus hadir hari ini. Di tempat kerja kita, Yesus hadir hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita akan memasuki Jubileum Agung tahun rahmat tahun 2025. Yang sudah pernah merayakan Jubileum Agung, angkat tangan. Jubileum Agung itu tahun 2025 ini, yang sudah merayakan tahun 2000, sekarang 2025, syukur alhamdulillah, puji Tuhan.
kita generasi yang beruntung. Nanti rayakan lagi 2050, rayakan lagi 2075, rayakan lagi 2100. Semoga kita sampai ke umur itu, amin supaya menyaksikan terus tanda heran demi tanda heran dari Tuhan Allah di dunia ini. Ada amin? Dan ibu bapak saudari-saudara, kenapa saya tadi katakan kita harus sepakat untuk selalu mencintai Tuhan dengan hadir sungguh dalam perayaan Ekaristi Maha Kudus? Karena kandang Natal dan Ekaristi tak terpisahkan. Ada yang tahu arti kata Bethlehem? Ada yang tahu arti kata Bethlehem? Yang tahu angkat tangan, nanti Pater kasih hadiah. Pak Boni tahu kata Bethlehem? Anak-anak pesinar, ada yang tahu kata Bethlehem? Bethlehem. Bethlehem itu dari bahasa Ibrani, terdiri dari dua kata, Beit Lahem, rumah roti. Bethlehem artinya rumah roti. Yesus lahir di rumah roti. Lalu kamu lihat ketika dia lahir dibaringkan di mana? Di mana? Di palungan. Apakah palungan itu? Palungan adalah tempat makan domba. Oke? Itu artinya apa, saudari-saudara? Antara Ekaristi dan inkarnasi Allah, antara Bethlehem, kandang Natal, dan altar ada hubungan yang tak terpisahkan. Sebagaimana Yesus yang masih bayi sudah ditaruh sebagai makanan di dalam palungan. Ingat, palungan tadi tempat makan domba, dan dia dibaringkan di dalam palungan. Itu artinya sudah dari peristiwa inkarnasi, Allah Maha Rahim sudah menyiapkan Yesus Kristus putranya menjadi bread life for you, menjadi roti hidup untukmu dan untukku. Oke? Sudah sejak bayi ditaruh dalam palungan sebagai makanan. Dan Ekaristi, palungan Ekaristi apa namanya? Palungan Ekaristi ada sibori di situ. Palungan Ekaristi adalah sibori dan piala. Kristus yang waktu inkarnasi ditaruh dalam palungan, dalam Ekaristi Maha Kudus ditaruh di dalam sibori, hosti itu, dan dalam kaliks darahnya. Itu artinya ibu bapak saudari-saudara, kandang Natal Bethlehem sengaja diletakkan dekat altar. Biasanya kandang ada di mana? Kalau kandang babi, yang biasa piara babi angkat tangan. Kandang babi biasanya di belakang rumah, bukan? Kandang kambing di luar rumah, bukan? Tapi di peristiwa Natal, kandang diangkat derajatnya, dimuliakan, diagungkan dengan ditaruh di depan altar, dekat altar. Karena dia lahir di rumah roti. Dan itu artinya kenapa Pater kita sepakat tadi untuk selalu hadir menerima Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Maha Kudus. Karena dia yang hari ini menginkarnasi, menjelma menjadi manusia dalam bayi kecil dan ditaruh dalam palungan tempat makan domba. Setiap merayakan Ekaristi, dia hadir dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus. Dia yang sama. Kalau orang yang memiliki sixth sense, kemampuan untuk melihat, indera keenamnya aktif, bisa melihat dengan nyata ketika tubuhnya si bayi kecil tadi, sebentar lagi si bayi kecil itu oleh imam yang telah dikuduskannya, dipilihnya menjadi pelayan Ekaristi Maha Kudus dan altar Kristus. Ketika nanti dipecah-pecahkan, si bayi kecil itu dipecah-pecahkan dan dibagi kepadamu. Inilah tubuhku yang kupersembahkan kepadamu, inilah darahku yang kucurahkan kepadamu, sekaligus menghantar kita untuk melihat salib. Akhirnya ibu dan bapak saudari-saudara, banggalah menjadi Katolik. Bangga menjadi Katolik? Bangga menjadi Katolik? Ragu sampai. Sekali lagi Pater bertanya, bangga menjadi Katolik? Yang tahu lagu bangga, 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 jawab dengan lagu. Bangga menjadi Katolik? Dasar tidak pernah sekolah minggu.
Ada lagunya. Bangga menjadi Katolik itu ada lagunya. Siapa pembina sekolah minggu di sini? Bangga, bangga, bangga. Yes, ayo 1, 2, 3. Bangga menjadi Katolik. Terima kasih. Bangga menjadi Katolik. Bilang kiri kanan, bangga ke tidak? Bilang, kok bangga ke tidak jadi orang Katolik? Bilang sudah. Kok bangga ke tidak? Kalau saya sangat bangga. Karena Kristus memilih diri saya yang hina dina ini, yang penuh dosa ini, dia lahir hari ini. Maka banggalah menjadi Katolik. Tuhan memberkati kita semua.